Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Karni Laberta. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang akan memberikan pelajaran yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan ini, yaitu tentang meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa hal ini sangat krusial? Karena rasa percaya diri merupakan fondasi penting untuk meraih kesuksesan baik dalam karir, pendidikan, pekerjaan, dan hal lainnya. Kami punya kabar buruk dan kabar baik tentang hal ini. Kabar buruknya, tidak semua orang dilahirkan dengan kepercayaan diri yang kuat, dan kabar baiknya, kepercayaan diri ternyata dapat dibangun dengan langkah-langkah sederhana, dan semua orang bisa melakukannya. Simaklah kisah ini sampai akhir, agar teman-teman bisa menjadi lebih percaya diri dan akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Suatu ketika di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Finn. Tahun ini, ia telah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA dengan 0 prestasi dan bahkan minus. Tidak ada yang menganggapnya ada di sekolah itu. Dia tidak memiliki teman dekat dan hanya menjadi pasir di dalam tumpukan emas di sekolah itu. Itulah yang membuat ia mengubur niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, yaitu lemahnya rasa percaya diri yang ia miliki. Tidak mau hanya menjadi beban keluarga, Finn sempat mencari kerja sebagai penjaga toko swalayan. Namun, saat ia menghadapi interview, lagi-lagi rasa percaya dirinya yang minim menjadi kendala. Pada suatu malam, Finn duduk di sebuah bangku taman di belakang rumahnya. Lelah rasanya dengan semua ini. Hidupnya serba dibatasi oleh kekurangan rasa percaya dirinya. Dia bingung, tidak tahu bagaimana harus mengatasinya. Keesokan harinya, Finn berangkat menemui sang kakek yang memilih untuk tinggal di desa pinggiran yang asri dan jauh dari kota, tempat yang cukup nyaman untuk seorang pensiunan guru. Berharap Tuan Antonio, sang kakek, memiliki jawaban atas persoalan yang ia hadapi. Sesampainya di sana, Finn menyampaikan keluh kesahnya dengan panjang lebar. Di bangku halaman rumah, di bawah pohon rindang, Finn tertunduk kecewa, sebab ia terlahir dengan kepercayaan diri yang lemah. Sang kakek yang duduk di sampingnya tersenyum tipis. Ya, memang benar, Finn, tidak semua orang terlahir dengan kepercayaan diri yang kuat. Namun, kamu perlu tahu bahwa kepercayaan diri itu bisa dibangun dengan 5 langkah sederhana. Apakah kamu ingin mencobanya? Finn yang mendengar angin surga itu mengiyakan pertanyaan sang kakek dengan antusias. Ya, tentu kek, apapun akan aku lakukan untuk mengatasinya. Aku sudah terlalu lelah dengan kekurangan ini. Baiklah, kalau begitu, kakek akan memberimu 5 tugas yang akan meningkatkan rasa percaya dirimu. Kita akan mulai dengan langkah yang pertama. Ucap sang kakek memulai pelajaran yang akan mengubah hidup Finn selamanya. Hari ini, mulailah dengan menghargai dirimu sendiri. Selama ini, kamu terlalu fokus pada kekuranganmu, sehingga pikiranmu dipenuhi oleh pikiran negatif yang membuatmu semakin minder dan tidak berani mengobrol dengan orang lain. Mulai hari ini, kakek mau kamu lebih fokus pada kelebihan dalam dirimu. Syukuri dan hargai sekecil apapun itu. Dengan begitulah, perlahan pikiran positif itu akan menutupi hal-hal negatif yang selalu ada di pikiranmu. Baik, kek, aku akan mencobanya, ucap Finn ragu. Tidak yakin jika ada kelebihan dalam dirinya. Kembalilah temui kakek setelah 3 hari. Ucap sang kakek menutupi langkah pertama yang harus dilakukan Finn. Di rumah, Finn mencoba mengulik kelebihan yang ia miliki dan tanpa diduga, ia menemukan cukup banyak hal yang bisa ia syukuri, seperti kulitnya yang tampak lebih putih dari remaja lainnya, kemampuannya mengambil foto, hingga keluarganya yang masih utuh. Namun, ia merasa cukup bingung bagaimana semua itu tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Semua kelebihan itu selama ini tertutup oleh pikiran negatif
yang selalu memenuhi pikirannya. Hari kedua dan ketiga semakin membaik. Finn mulai menemukan banyak hal-hal kecil yang bisa ia syukuri, seperti tak pernah kekurangan makanan dan dirinya yang bukan perokok. Finn yang setiap hari biasanya terlihat murung, kini mulai bisa tersenyum. Di hari ketiga itu, ia segera bergegas menemui sang kakek. Tidak sabar rasanya menceritakan pengalamannya dan yang paling penting, mendapatkan langkah kedua dari sang kakek. Mendengar cerita dari Finn membuat Tuan Antonio tersenyum lebar. Baiklah Finn, jika kamu sudah berhasil dengan langkah pertama, sekarang kakek akan lanjutkan ke langkah yang kedua. Ucap sang kakek membuat Finn penasaran. Baik kek, aku siap. Sepulang dari sini, kakek ingin kamu perbaiki penampilanmu. Gunakan pakaian yang rapi dan nyaman, cukur rapi rambutmu, dan gunakan sabun cuci muka setiap hari agar wajahmu segar dan tidak berminyak. Finn mengangguk kikuk, sedikit malu dengan rambutnya yang ukurakan dan wajahnya yang berminyak. Setelah menerima langkah kedua itu, Finn pulang dan segera membersihkan diri. Tidak lupa juga pergi ke barbershop untuk merapikan rambutnya dan membeli sabun wajah. Sore itu, Finn agak terkejut saat melihat dirinya di cermin. Di sana, dia tidak lagi melihat pemuda culun yang selalu murung, melainkan sosok pemuda rapi bersih dengan senyumnya nampak cukup manis. Bahkan tidak hanya itu, kedua orang tuanya yang melihat perubahan penampilan Finn dan melihat senyum mulai tampak di wajahnya merasa cukup terkejut. Mereka terlihat sangat gembira melihat perubahan itu. Semenjak hari itu, Finn mulai rutin memperbaiki penampilannya. Beberapa baju andalannya yang lebih banyak di dalam lemari kini mulai rutin ia gunakan. Di hari selanjutnya, dengan senyum yang mulai tampak lebar, Finn berpamitan kepada ibunya. Dengan bekal dan oleh-oleh yang telah disiapkan sang ibu, Finn pun segera berangkat ke kediaman sang kakek. 2 langkah sederhana itu saja sudah membuat perubahan yang signifikan dalam dirinya. Bagaimana jadinya jika ia telah menerapkan kelima langkah yang dijanjikan sang kakek? Pikir Finn penuh semangat. Sesampainya di kediaman sang kakek, dengan penampilan yang sudah lebih baik, dia mengejutkan Tuan Antonio. Beritahu saya langkah selanjutnya, kek. Aku sudah tidak sabar menerapkan semuanya. Hahaha, bersabarlah anak muda. Kamu perlu menerapkan satu persatu, ucap Tuan Antonio kepada cucunya. Langkah ketiga yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya dirimu adalah stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Finn terlihat sedikit bingung, namun tetap mendengarkan sang kakek dengan fokus. Kita memulai dari tempat yang berbeda, keluarga yang berbeda, hingga dukungan finansial yang berbeda. Jadi wajar jika pencapaian kita dengan orang lain akan berbeda. Beberapa anak muda seusiamu mungkin sudah punya penghasilan besar, jadi atlet nasional, atau pemenang olimpiade. Dan jika kamu terus memikirkannya, maka tidak akan ada habisnya dan kamu akan terjebak dalam keterpurukan selamanya. Finn mengangguk setuju dengan apa yang disampaikan sang kakek. Dan jika kamu melihat lebih teliti, sebagian besar pemuda seusiamu itu sama sepertimu. Orang biasa yang belum banyak berprestasi. Satu-satunya yang pantas kamu bandingkan dengan dirimu adalah dirimu yang kemarin. Berusahalah untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin setiap hari. Baik, kek, aku akan mengerti sekarang. Bisakah kakek memberitahukan kepadaku langkah keempat dan kelima sekarang juga? Aku sudah tidak sabar mempraktikannya, ucap Finn memelas kepada sang kakek. Hahaha, seperti biasa, anak muda memang tidak sabaran.
ucap sang kakek terlihat lebih senang. Sekarang Finn terlihat lebih luas dan lebih lepas saat menyampaikan keinginannya. Baiklah, kalau begitu, langkah keempat untuk meningkatkan rasa percaya dirimu adalah dengan memiliki suatu keahlian. Rasa percaya diri seringkali muncul dari kompetensi. Semakin kamu menguasai suatu keterampilan, semakin kamu akan yakin dengan dirimu, dan semakin yakin kamu dengan dirimu, rasa percaya dirimu akan semakin meningkat. Adakah kemampuan yang ingin kamu kembangkan, Finn? Tanya sang kakek membuat Finn terpikir sejenak. Beberapa saat terdiam, akhirnya Finn menjawab, "Ya, ada, Kek. Aku suka sekali memotret. Aku akan coba mengembangkannya." Baiklah, kalau begitu, kita akan lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu latihlah bahasa tubuhmu agar terlihat lebih percaya diri. Tubuh yang tegak, kontak mata yang baik, hingga senyum sesekali akan membuatmu lebih percaya diri, sehingga orang lain akan lebih segan terhadapmu, dan jika orang lain sudah menghargaimu, maka rasa percaya dirimu akan meningkat. Finn terkesima dengan pelajaran dari Tuan Antonio, sang kakeknya. Kini ia berjanji untuk menerapkan kelima langkah itu dalam hidupnya. Sepulangnya dari kediaman sang kakek, Finn mulai belajar memperbaiki bahasa tubuhnya di cermin, sehingga setiap hari mengasah kemampuannya dalam fotografi. Dari belajar teori di YouTube hingga praktik secara langsung. Sesekali, Finn mulai mengupload hasil jepretannya secara berkala di sosial media miliknya. Dan perlahan, seiring hasilnya mulai membaik, dia mulai mendapatkan banyak pujian yang meningkatkan rasa percaya dirinya secara signifikan. Kini, kelima langkah dari sang kakek telah menjadi pedoman hidupnya. 1 tahun berlalu dan ia kini telah menjadi Finn yang percaya diri dan siap menghadapi tantangan hidup. Teman-teman, semoga kisah Finn dalam video kali ini bisa membantu kalian bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih percaya diri. Bangunlah, mari kita awali perubahan dirimu mulai hari ini.